Salam, selamat bertemu lagi dalam program Suara Priscilla bersama saya, Sondang Paruliansi Omi. Kita akan belajar pada hari ini tentang kemurahan. Sahabat Priscilla yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Ulangan 8 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Ayat ini panjang, kita akan membacanya secara keseluruhan dalam perenungan pribadi kita masing-masing. Sahabat Priscilla yang dikasihi Tuhan, dari ayat pembacaan pada hari ini, saya memberi tema kemurahan Tuhan. Ada banyak syair lagu yang ditulis oleh para penyair untuk menceritakan tentang kemurahan Tuhan. Seperti misalnya, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dan ada lagi lagu yang lain. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dari syair-syair lagu ini kita berkesimpulan bahwa kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Priscilla, apa yang saudara pahami tentang kemurahan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemurahan diartikan kebaikan. Jadi kemurahan Tuhan artinya kebaikan Tuhan. Dari ayat yang sudah kita baca hari ini, menemukan bukti-bukti kemurahan Tuhan dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Sahabat Priscilla yang dikasihi Tuhan, kemurahan Tuhan kepada umatnya tidak dapat disejajarkan dengan yang lain. Ia melakukannya dengan sangat sempurna. Setiap detik kehidupan kita yang kita jalani saat ini hanya kemurahan Tuhan. Apa buktinya kemurahan Allah itu dalam kehidupan kita? Yang pertama, memelihara umatnya. Ayat yang keempat, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Sahabat Priscilla yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengingatkan kita akan kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Dalam hal memelihara, melindungi, dan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap kondisi yang kita alami. Kendati pun kita sering tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya. Ketika bangsa Israel menempuh perjalanan hidup dalam berbagai tantangan dan kesulitan, kemurahan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Saat mereka di padang gurun, ada tiang awan dan tiang api yang tidak pernah lepas dari perjalanan mereka. Sahabat Priscilla yang dikasihi Tuhan, saya percaya apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, kemurahan Tuhan tidak pernah terlepas dari kehidupan kita. Dalam hal pemeliharaan, dalam hal pelindungan, dalam hal penyertaan, ada kemurahan Tuhan. Yang kedua, bukti kemurahan Tuhan dalam kehidupan umatnya adalah memenuhi kebutuhan umatnya. Kita akan membaca ayat 7 sampai yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat,
di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Ayat yang ke-10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Sahabat Priscilla yang dikasihi Tuhan, Allah mengerti, Allah peduli terhadap seluruh kebutuhan hidup kita. Ketika Tuhan memandang itu perlu dan dibutuhkan umatnya, Ia akan menganugerahkannya. Umat Israel di padang gurun kelaparan, Tuhan mengirimkan mana untuk mereka makan. Ketika mereka kehausan, air yang pahit di Mara dan Mariba menjadi manis. Sahabat Priscilla yang dikasihi Tuhan, percayalah, kemurahan Tuhan akan memenuhi kebutuhan umatnya. Hal yang ketiga sehubungan dengan kemurahan Tuhan adalah kemurahan Tuhan membawa kita kepada keadaan baik. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 yang sudah kita baca tadi. Sahabat Priscilla yang dikasihi Tuhan, proses kehidupan bangsa Israel di padang gurun dapat membawa mereka kepada keadaan baik. Itu sebabnya Allah melakukan proses kehidupan umatnya agar mereka benar-benar menyadari bahwa Allah menuntun hidup mereka kepada sebuah kehidupan yang indah. Tanpa kemurahan Tuhan, mereka tidak akan bisa menikmati hal-hal baik. Sebagaimana Allah membawa orang-orang Israel kepada keadaan baik di akhir segala perjalanan hidup mereka. Dan kita percaya, kita pun demikian. Sebagai penutup, sahabat Priscilla yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang dibayang-bayangi oleh ketakutan, kekhawatiran. Percayalah bahwa dalam situasi apapun Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, karena kemurahan Tuhan tetap memelihara kita. Kemurahan Tuhan akan tetap memenuhi apa yang kita perlukan. Dan kemurahan Tuhan akan membawa kita kepada keadaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, jadilah berkat karena kita telah menerima kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati.